Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Nur Syifa RSUD Kabupaten Kediri rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab As-Sunnah Al-Mansiyah, sunnah yang dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Sunnah yang berikutnya Ats-Tsalitsu wa Tsalatsun, sunnah nomor 33 yang banyak dilupakan oleh sebagian kaum muslimin adalah as-sirwalu ghairul musbil, memakai celana yang tidak melebihi mata kaki. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, ma asfala, apa saja kain atau pakaiannya seorang laki-laki yang turun melebihi minal ka'baini, kedua mata kakinya, minal izari, baik itu berupa sarung yang dia kenakan atau yang lainnya, maka Nabi mengatakan fafinnar, maka orang yang melakukan demikian ini dengan sengaja, dia terancam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya Allah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 5787. Jadi dari hadis yang mulia ini para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan wejangan kepada kita, memberikan mauidhah hasanah kepada kita, menyampaikan nasihat untuk kita semuanya, lelaki-lelaki yang beriman yang sudah balik, agar sarung kita, celana kita, jubah kita ini tidak melebihi kedua mata kaki. Dan ini petunjuk yang agung yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan kepada kita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Kita simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, beliau bersabda, la yandurullahu,
Allah tidak akan berkenan untuk melihat ila man jarra thawbahu khuyala, kepada seorang laki-laki yang sudah balik, yang dia sengaja menjulurkan pakaiannya khuyala, dengan perasaan sombong. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis nomor 5783. Para ulama kita, ulama-ulama ahlus sunnati wal jamaah, ulama-ulama ahlul hadis, dari dua hadis tersebut mereka menyimpulkan, jika seorang sengaja menurunkan kainnya, apakah sarungnya ataukah jubahnya atau celananya, seorang laki-laki yang sudah balik sengaja menurunkannya di bawah mata kaki, dan dia melakukan itu karena kesombongan, maka nanti hukumannya berat di akhirat, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau sengaja menurunkan saja tidak disertai kesombongan, terancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diancam dengan siksaan api neraka. Maka dari hadis yang mulia ini para jemaah, dua hadis ini, mari para jemaah yang rahmati Allah ta'ala, kita sebagai seorang mukmin, laki-laki yang beriman, kita bawa celana kita ya, kita tinggikan sampai di atas mata kaki kita, gak apa-apa, pas sedikit para jemaah. Kalau yang belum ditinggikan ini nanti sholat, usahakan para jemaah, sholat itu jangan sampai mata kakinya ketutupan, jadi dilingkit sementara. Kenapa para jemaah? Sebab sebagian ulama ada yang mengatakan dosa seorang sholat dalam keadaan mata kakinya tertutup oleh celana atau sarungnya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan sampai menyuruh mengulangi sholat apabila kita sengaja. Kalau nggak sengaja tidak mengapa, tapi kalau sengaja ada sebagian ulama yang menyuruh untuk mengulangi sholatnya. Intinya bagi kita yang mungkin celana kita, saya dulu juga demikian para jemaah, sebelum mondok belum dengar hadis ini, saya juga celana saya sama seperti para jamaah, rata-rata kita dulu begitu. Begitu sudah mondok pertama belum dipotong, masih kita lingkit-lingkit begitu ya. Tapi kalau sarung, insya Allah kita sarung sudah ngerti nih, rata-rata kita kalau pakai sarung kita mesti di atas mata kaki. Cuman kalau celana saja para jamaah. Dan alhamdulillah setelah itu disampaikan oleh guru-guru kita, para ustadz kita, para kiai kita. Kemudian ketika kita belajar di negeri Arab, disampaikan oleh para syekh bahwa laki-laki yang sudah dewasa ketentuan pakaiannya adalah seperti itu para jemaah. Ya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah makanya panjenengan kalau sudah meninggikan sedikit celananya di atas mata kaki itu gagah. Walaupun panjenengan pakai pakaian seragam apapun, seragam PNS, seragam sekolah yang masih sekolah, seragam tentara dan Polri, itu kelihatan gagah sekali para jemaah. Ya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang berikutnya, Ar-Rabi'u wa Thalathun, pembahasan yang ke-34. Minas sunnati, di antara sunnah adalah at-tayamunu fit tana'uli, memulai dengan sebelah kanan ketika seorang memakai sandalnya atau sepatunya. Jadi mari nanti para jamaah dipraktekkan ya. Keluar dari masjid ini, Masjid Nur Syifa, itu yang turun dulu dari lantai masjid ke teras itu kaki kiri dulu, karena keluar masjid itu kaki kiri. Jadi setelah itu pakailah sandal yang kanan dulu, biasakan demikian. Sepatu yang kanan dulu, dimulai dari memakai kaos kaki yang kanan dulu, kemudian sepatu kanan dulu. Kalau melepas sandal, melepas sepatu, melepas kaos kaki, dimulai dari yang sebelah kiri dulu. Itu loh pahalanya banyak para jemaah. Jadi pahalanya banyak. Bisa jadi nanti kita masuk surga dikarenakan kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW ini. Yang mungkin sholat kita terkadang kurang ikhlas, mungkin sedekah kita mungkin kurang ikhlas, kadang-kadang kita ada perasaan ingin dipuji orang, tapi masa pakai sepatu gak ikhlas, pakai sandal gak ikhlas, memakai kaos kaki tidak ikhlas. Insya Allah termasuk memakai celana itu kanan dulu dimasukkan baru kiri, memakai baju kanan dulu yang dimasukkan baru kiri, karena ini petunjuk dari Nabi SAW. Di sini penulis mengatakan, wa min adabi lubsin na'li, di antara adab itu etika. Ketika kita mengenakan sandal, memakai sandal, awil khidai, atau memakai sepatu,
idza aradal muslimu an yalbasa na'alaihi, apabila seorang muslim ingin memakai kedua sandalnya, au khidaihi, atau memakai dua sepatunya, an yabda'a birrijlil yumna, hendaknya dia memulai dengan kaki sebelah kanannya lebih dahulu. Wa idza arada an yanza'ahuma, namun jika dia menginginkan melepas kedua sandalnya atau melepas kedua sepatunya, yabda'a birrijlil yusra, maka dia memulai dengan kaki sebelah kirinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idzan ta'ala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian memakai sandalnya. Jadi kalau kita memakai sandal kita, falyabda bil yumna, hendaknya dia memulai dengan yang sebelah kanannya lebih dahulu. Wa idza khala'a, apabila dia melepas, falyabda bis shimal, maka hendaknya dia memulai sebelah kirinya lebih dahulu. Wal yan'alhuma, dan hendaknya dia menggunakan sandalnya kedua-duanya jami'an, semuanya, au liyakhla'huma jami'an, atau melepas dua-duanya semuanya. Sebagian dari kita misalnya ada ini, biasanya anak-anak, kalau sandalnya satu hilang, itu satu dipakai, satunya nyeker, tidak boleh. Jadi seandainya sandal kita tidak ada, kemudian kita sayang, kita bawa, siapa tahu nanti besok ketemu, disembunyikan temannya atau bagaimana, dia ambil sandalnya. Jangan kita memakai alas kaki, sandal atau sepatu cuma satu pasang, yang pasangnya tidak dipakai. Jadi kalau mau memakai, pakailah semuanya. Kalau mau melepas, lepaslah semuanya para jamaah. Dan tidak pantas memang secara adab dilihat orang panjenengan cobi mirsani tiyang ingkang sandalan namung sesisih, lah mboten pantas toh. Apalagi kalau sandalnya tebal, dia akan junjit-junjit. Apalagi sepatunya tinggi, dia akan apa? Jalannya seperti orang pincang. Inilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para jamaah. Demikian yang bisa disampaikan, dan hadisnya rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 2097. Semoga kita bisa mengamalkan ini, nanti langsung bisa praktek. Turun dari masjid, kaki kiri yang keluar dari masjidnya. Boleh dari sini pintu ini atau dari sana ke ke teras masjid. Kemudian pakailah sandal yang kanan dulu, atau pakailah sepatu yang kanan dulu. Mulailah dengan memakai kaos kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri, kemudian sepatunya dipakai kaki kanan dulu, kemudian setelah itu kaki yang sebelah kiri. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, karena ini adalah sunnah-sunnah yang mulai dilupakan di zaman ini, di akhir zaman ini oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.